Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keziaria Sonia, NPM saya 264105508. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar proses dan hasil belajar. A. Konsep dasar belajar. Belajar adalah kunci yang paling utama dari setiap usaha pendidikan. Jadi, tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Belajar sebagai suatu proses dan belajar hampir selalu mendapatkan tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan upaya kependidikan. Selanjutnya, konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dijalani siswa, baik pada saat dia berada di sekolah atau berada di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarganya sendiri. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa konsep dasar belajar hanya semata-mata menghafalkan atau mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk informasi atau materi dalam pelajaran. Maka orang yang beranggapan seperti itu biasanya akan segera merasa bangga saat anak-anaknya telah bisa menyebutkan kembali secara lisan sebagian besar informasi yang ada di dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru. B. Definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya aksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya, belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan proses untuk membangun persepsi seseorang dari sebuah objek yang dilihat. Oleh sebab itu, belajar menurut ini adalah lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang ketiga, menurut M. Daliono, belajar itu merupakan usaha melakukan perubahan progresif dalam tingkah laku, sikap, dan perbuatan. Dengan begitu, melalui belajar anak diharapkan dapat mengalami peningkatan kepribadian yang diinginkan. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, sehingga menurut D. Jamarah dalam Ramli 2012, belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A. Belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Yang B. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang C. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang D. Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara. Yang E. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Yang F. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. C. Tujuan belajar. Tujuan belajar dalam Miura 2012 dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah individu tersebut melaksanakan proses belajar. Melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan, bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek lainnya. Selain itu, tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Selanjutnya, menurut Benjamin S. Bloom, menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah, yakni yang pertama ranah kognitif berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Nomor 2, ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Penerimaan atau receiving
yakni sensitivitas terhadap keberadaan fenomena atau stimulus tertentu, meliputi kepekaan terhadap hal-hal tertentu dan kesediaan untuk memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga, ranah psikomotor, mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersifat manual dan motorik. D. Konsep hasil belajar. Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Sehubung dengan itu, Gardner dalam studi China mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi 5 macam. Antara lain, yang pertama, hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari sistem leksikolastik. Yang kedua, strategi kognitif, yaitu mengatur cara belajar dan berpikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya 3. Sikap dan nilai berhubungan dengan arah intensitas emosional dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan bertingkah laku terhadap orang dan kejadian. Selanjutnya yang keempat, informasi verbal, pengetahuan dalam arti informasi dan fakta. Yang kelima, keterampilan motorik, yaitu kecakapan yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta mempresentasikan konsep dan lambang. Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai pengumpulan data yang disebut dengan instrumen penilaian hasil belajar. Menurut Wahid Murni, instrumen dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni tes dan non-tes. Selanjutnya, menurut H. Malik, memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat disimpulkan sebagai perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu interaksi tindakan belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya.